Hei lu cuy, setelah gue pikir-pikir dan cari-cari alasan untuk tersinggung, akhirnya gue nemuin alasan buat tersinggung. Dan konten ini akhirnya bisa gue buat. Dan by the way, ini adalah konten pertama gue setelah gue pindah ke kota gue sendiri. Jadi gue terus saya setiap kali ada orang yang bikin status gitu. Bukan karena apa-apa sih, tapi ya kayak agak sebel gitu kalau ada orang yang buat status tentang kerjaan mereka. Bukannya gue iri atau apa atau gimana gitu, enggak sih. Tapi kayak seakan-akan buat status itu kayak merendahkan profesi lain gitu. Sumpah ada yang pekerja kantoran atau pekerja di pemerintahan gitu, buat status seakan-akan kayak meremehkan seorang yang wira swasta dan segala macamnya gitu. Begitu pula juga sebaliknya. Jika melihat status orang-orang yang wira swasta gitu, pasti bikin konten-konten atau bikin status gitu yang seakan-akan itu menjelek-jelekan atau menyindir orang yang bekerja di kantoran atau bekerja di pemerintahan gitu atau sebuah instansi gitu. Karena gue kerja di sebuah instansi ya, jadi gue mau membahas tentang orang-orang wira swasta yang membuat status itu di WA-WA saya itu. Pertama, sebenarnya benar yang dibuat status oleh orang-orang yang wira swasta itu. Sebenarnya gue pengen ngelakuin itu juga sih, tapi memang dalam keadaan yang gue gak bisa untuk melakukannya, jadi gue agak sebel gitu ya. Ini subjektif sekali nih ya. Pertama, orang yang wira swasta itu ngomong kalau ya buat status lah, inilah hasil perjuangan saya dari nol. Dan gak seperti kalian yang bekerja di kantoran harus bangun pagi, harus libur, harus cuti dulu dan segala macamnya. Kalau gue bebas, gak ada yang ngatur, gak ada yang ribut gitu soal apa yang gue kerjain gitu kan. Namun buat statusnya itu loh yang bikin gue sebel itu. Bilang usaha mulai dari nol. Padahal itu warisan dari orang tuanya gitu. Sumpama nih ya, sumpama buat tahu aci gitu. Sumpama gue jual tahu aci gitu. Dia bilangnya dia berusaha dari nol gitu. Tapi dalam kenyataannya itu sebenarnya cuma mewarisi dari orang tuanya aja. Orang tuanya emang berpuluh-puluh tahun buat tahu aci. Terus anaknya sekolah, kuliah dengan lulusan yang gak sesuai dengan yang diharapkan, gak bisa cari kerja. Jadi anaknya disuruh jualan gitu. Suruh jualan, nanti saya carikan tempat itu biar kamu bisa jualan gitu. Terus ya udah anaknya tinggal jualan di situ. Untuk gerobak dan segala macamnya semuanya disediain orang tua kan. Nah, disitulah dia bilang dia berjuang dari nol. Kalau gue kurang setuju ya dengan itu ya. Karena kalau berjuang dari nol tuh ya nggak tahu apa-apa gitu. Lo udah ada backgroundnya orang tua jualan, dari manajemen keuangan, pengeluaran pendapatan, masalah menarik pelanggan, masalah resep-resep, itu kan udah ada modal. Terus bilang dari nol gimana ceritanya? Apalagi gerobak tempat dicarikan orang tua dan segala macam. Tapi bilangnya dari nol, ya boleh sih bangga. Tapi ya jangan dijelekin orang lain gitu lah. Jangan jelekin profesi lain gitu lah. Sebenarnya nggak masalah, tapi gue cuma cari-cari aja buat tersinggung gitu. Ya, hal-hal semacam itulah yang mengganggu lah. Lihatlah kamu itu dari apa gitu. Dari awalnya gimana. Jangan bilang dari nol. Bilanglah aku bersyukur lahir di keluarga mungkin pedagang karena orang tuaku itu bisa punya basic dalam berdagang, jadi aku tinggal nerusin. Bilang dari nol, tapi nyatanya kan ya tahu sendiri lah. Apalagi lah pengusaha-pengusaha yang jadi influencer itu, jadi motivator, diundang-undang ke dalam seminar-seminar itu kan. Dia bilang bisnis itu penuh resiko, bisnis itu gini, saya berjuang itu dari nol, membangun perusahaan dan gagal. Ah, bullshit. Backgroundnya aja orang tuanya kaya cuy. Kalau yang bilang orang tua itu bukan suatu privilege, oh sorry gue gak setuju. Orang tua itu privilege banget ya. Mungkin benar dari pertama lu berjuangnya sendiri, tapi ya dari modal orang tua juga kan. Lalu bangkrut, lalu dimodalin lagi, bangkrut lagi, dimodalin lagi, bangkrut lagi. Terus akhirnya mencapai titik di mana bisa sukses itu. Tapi kan itu hasil dari modal orang tua itu. Terus lu cerita seakan-akan itu
semuanya adalah usaha lo sendiri itu tanpa background orang tua gitu. Jadi untuk kalian yang masih merasa struggle dengan kehidupannya, dengan keuangannya, ya nggak usah lah lihat motivator yang semacam itulah. Lebih baik lihat tentang pengendalian diri, tentang manajemen keuangan gitu lah. Kalau motivator itu kalau orang Indonesia tuh kalau baca atau kita atau denger gitu, cuma nanti masih menggebu-gebu pulang tuh juga hilang gitu. Dan itu ilmu-ilmu yang nggak bisa diterapkan oleh kita, karena kita dari kalangan orang-orang yang biasa aja gitu. Yang kedua tuh privilege yang orang tua itu maksudnya gini, seumpama ya orang tua kalian tuh pengusaha gitu, pengusaha punya bisnis, punya perusahaan gitulah, hitungannya apa ya, direktur CEO kan? Kalau bahasa kerennya sekarang tuh CEO gitu. Terus kalian mencoba buka tahu geprek gitu, seumpama ayam geprek gitu kan. Terus dengan privilege orang tua kalian tuh, orang tua kalian bisa promoin tuh ke teman-temannya yang pengusaha-pengusaha besar itu. Teman-temannya itu pada suka, pada beli, pada promosiin. Ada yang mau buka juga, mau buka franchise ke kalian dan segala macam. Itu kan mendongkrak juga untuk penjualan dan segala macamnya, untuk promosi dan segala macamnya. Tapi kalau dari seminar tuh ceritanya dari nol, berusaha sendiri, dari nggak punya uang dan segala macam, bullshit lah. Jadi kehidupan ini memang gak adil cuy. Kalau kalian masih gak terima itu ya belajar terima aja lah. Oke, segitu aja sih dari gue. Semoga kalian cepat sadar dan kalian semoga tetap tersinggung. Oke, dan bye-bye.